Selamat malam, nama saya Bertan Rizky dengan NIM 41421110029 dari jurusan Teknik Elektro. Di sini saya akan mempresentasikan tugas besar pemrograman komputer 1. Oke, langsung saja. Dimulai dari daftar isi. Yang pertama ada bangun ruang, trapesium. Yang kedua bangun datar, layang-layang. Yang ketiga teorema limit. Yang nomor 4 adalah vektor. Dan yang terakhir adalah trigonometri. Langsung masuk ke pembahasan. Yang pertama adalah bangun ruang trapesium. Di sini ada dua, yaitu pertama flowchart dan yang kedua adalah pseudocode dari program yang sudah dibuat. Yang pertama, program meminta untuk memasukkan panjang ketiga sisi alas segitiga dan tinggi prisma. Berikutnya, kode akan memeriksa apakah ketiga sisi membentuk segitiga yang valid. Berikutnya, jika valid, program menghitung luas alas menggunakan rumus, lalu menghitung volume dengan mengalihkan luas alas dengan tinggi prisma. Luas permukaan total didapatkan dengan menambahkan luas dua alas dan luas seluruh sisi tegak. Dan yang terakhir, program ini akan memvisualisasikan prisma segitiga dalam tampilan 3D. Berikut ini adalah demo programnya. Nah, di sini terlihat untuk triangular dengan H atau tinggi prisma adalah 10, A5, B6 dan C bernilai 7. Di sini ada 3 sisi alas segitiga dan ini adalah tinggi prisma. Untuk volumenya adalah 146,97 dan luas permukaannya adalah 209,39. Yang berikutnya adalah bangun datar layang-layang. Di sini ada flowchart dan pseudocode seperti sebelumnya. Yang pertama, program akan meminta untuk memasukkan panjang diagonal 1, diagonal 2 serta 2 pasang sisi layang-layang. Berikutnya, kode akan memeriksa apakah semua nilai input valid, yaitu lebih besar dari 0. Jika valid, program akan menghitung luas layang-layang menggunakan rumus setengah dari hasil kali 2 diagonal dan menghitung kelilingnya dengan rumus 2 kali jumlah kedua pasangan sisi. Dan ada proses verifikasi apakah dimensi yang diberikan memang membentuk layang-layang sesuai sifat geometrisnya. Jika ya, maka akan diplot atau ditampilkan hasil luas keliling dari perhitungan tersebut. Nah, berikut ini adalah kodenya untuk layang-layang. Nah, pada hasil plot atau visualisasi ini dengan simulasi yang diberikan dari library matplotlib, bisa diketahui bahwa A bernilai 5, sisi A dan sisi B bernilai 4, dan untuk D1 bernilai 8 dan D2 bernilai 6. Dan untuk luas dari layang-layang ini adalah 24 dan untuk kelilingnya adalah 18. Nah, di sini di kode ini sudah dimasukkan D1 diberikan nilai 8 dan D2 diberikan nilai 6.
Berikutnya program akan memproses seperti pada flowchart dan pseudocode yang telah dijelaskan sebelumnya. Berikutnya adalah teorema limit. Flowchart dan pseudocode tersebut menjelaskan proses untuk program teorema limit, di mana kode memungkinkan kita untuk memilih fungsi matematika dan titik target limit. Pada algoritma ini dilakukan dua pendekatan, yaitu secara simbolik dan secara numerik, di mana secara simbolik menggunakan pustaka SIMPI yang digunakan untuk menghitung limit persis, dan secara numerik dengan cara mendekati titik target dari kiri dan kanan menggunakan nilai-nilai kecil. Hasilnya akan divisualisasikan dalam bentuk grafik. Oke, langsung saja untuk demo programnya. Berikut ini adalah kode program dari limit. Perhitungan untuk limit sin x per x sama dengan 1, dimana segitiga ini mendekati dari kiri dan untuk persegi ini mendekati dari kanan. Ini adalah metode pendekatan secara numerik. Dan ini untuk demonstrasi limit x kuadrat dikurang 1 per x kurang 1 sama dengan 2, sama seperti sebelumnya. Dan ini untuk segitiga adalah pendekatan dari kiri, mendekati dari kiri, dan untuk persegi mendekati dari kanan dengan limitnya sama dengan 2. Berikutnya adalah vektor. Flowchart dan pseudocode tersebut menjelaskan bahwa program ini yang pertama dimasukkan dua vektor, lalu kode menjumlahkannya dan menampilkan hasilnya. Pada tampilan 2D akan terlihat representasi grafis dengan metode jajaran genjang yang menunjukkan bagaimana dua vektor membentuk hasil penjumlahan. Pada tampilan 3D, kode tersebut akan menggunakan panah khusus untuk menggambarkan arah dan besar vektor. Oke, langsung saja saya demokan. Nah, ini untuk penjumlahan vektor A dan B, di mana kode akan menjumlahkannya dan menampilkan hasilnya. Nah, ini adalah representasi grafis dengan metode jajaran genjang yang menunjukkan bagaimana dua vektor membentuk hasil penjumlahan. Dan berikutnya adalah simulasi tampilan 3D. Nah, di sini ada panah khusus yang menggambarkan arah dan besar vektor, dan juga terdapat anotasinya. Lanjut, yang terakhir adalah trigonometri. Yang pertama adalah ekspresi. Kita masukkan
Yang pertama adalah memasukkan ekspresi trigonometri seperti sin pi per 4 atau cos pi per 3 dalam bentuk string. Ekspresi sebuah string ekspresi. Berikutnya kode akan mengevaluasi hasilnya secara simbolik menggunakan sim pi, lalu menampilkan nilai numeriknya. Berikutnya kode akan memvisualisasikan ekspresi ini di lingkaran satuan dan menampilkan sudut-sudut spesial yang sering dipakai dalam trigonometri. Oke, langsung saja saya demokan kodenya. Nah, ini untuk kode dari trigonometrinya. Nah, ini sebagai contoh sin pi per 4 dan ini cos pi per 3. Nah, seperti ini, dimana ini adalah hasil dari ekspresi sin pi per 4, hasil simbolik dari SQRT 2 per 2, dan juga hasil numerik dari 0,707107. Dan ini adalah visualisasi lingkarannya. Berikutnya adalah hasil ekspresi dari cos pi per 3. Nah, dan yang terakhir adalah identitas trigonometri secara umum, di mana pada tampilan ini menjelaskan identitas dari trigonometri, seperti identitas Pythagoras, rumus penjumlahan, dan rumus tengah sudut, yang merupakan identitas-identitas penting dalam trigonometri. Demikian video yang saya buat. Mohon maaf atas kekurangannya. Terima kasih dan selamat malam.